Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini saya mau ngomongin tentang masalah pitch ya. Dan kalau di istilah vokal tuh intonasi ya, ketepatan pitch. Apa itu pitch? Nah, jadi pitch adalah seberapa tinggi dan rendahnya nada yang kita nyanyikan ya. Nah, kalau kita suka nonton acara-acara kompetisi di TV ya, jurinya suka bilang, kamu masalah pitch tuh. Itu artinya dia pitch-nya nggak sesuai alias fals. Jadi kan kita kalau nyanyi kan harus align ya sama iringan kita. Oke? Nah, ketika kita punya masalah intonasi, artinya suara kita itu harusnya di sini dia kayak either lebih tinggi atau lebih turun. Itu yang bikin dengernya jadinya nggak enak gitu. Buat para penyanyi yang perfect pitch tentu gampang banget punya pitch yang bagus. Nah, buat orang-orang normal kayak kita-kita gini, kita mesti ngapain biar intonasi atau pitch kita tuh lebih baik lagi, teman-teman. Memang masalah pitch ini tuh sebetulnya manusiawi banget sih. Saya pun sampai sekarang masih sering pitchy. Maksudnya kalau nggak gitu ya, pasti nggak ada tuh autotune di dunia ini, ya kan? Tapi kita bisa mengurangi risiko kita pitchy, teman-teman. Saya punya beberapa tipsnya dalam video ini, jadi pastiin kamu nonton sampai habis ya. Juga kalau kamu tertarik, kamu bisa beli vokal course saya di musikacademy.com ya, namanya Vokal 101. Di situ saya bahas banyak banget teori dan juga praktek yang akan membantu kamu dalam hal menyanyi. Tips yang pertama ya, mental, oke? Kadang-kadang kita tuh udah keburu takut fals duluan, ya, takut salah duluan. Itu justru yang bikin kita fals. Saya pernah punya murid ya, dia di Indonesian Idol dulu sering dikatain fals sama juri, sama vokal directornya. Sehingga itu tuh kebawa terus di mental dia. Tiap kali dia mau nyanyi, dia bilang, awas ya, jangan fals ya, jangan fals ya. Akhirnya tuh masuk ke psyche dia ya, dan itu bikin dia jadi tiap nyanyi tuh mikir, aduh takut fals, aduh ini fals gak ya, fals gak ya. Itu yang malah bikin dia fals. Jadi nomor satu, mental ya. Kita harus pede, harus yakin dengan apa yang kita nyanyiin. Tips yang nomor dua, kalau bisa nih, kalian belajar yang namanya solfeggio ya, atau solmisasi. Saya actually punya video yang judulnya latihan vokal penangkal fals di channel ini ya. Saya akan tulis linknya di sini ya, nanti kamu bisa nonton ya. Latihan vokal penangkal fals atau latihan solfeggio dasar itu berguna banget deh buat kalian ya. Setelah kalian latihan solmisasi dasar, tentu kalian juga bisa mulai mengaplikasikan ke lagu. Misalnya ya, kalian aplikasiin ke lagu Balonku gitu. Kan dia, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Oke, kita jadiin itu solmisasi, oke? Mi, fa, sol, do, sol, mi, do. Jadi kita tahu tuh, oh yang kita nyanyiin tuh mi, fa, sol, do, sol, mi, do. Jadi kita terbiasa melabelkan nada ya. Jadi kita tahu nih bahwa tempat nada itu tuh di sini gitu ya. Itu yang akan membuat kita lebih baik dalam mengatur pitch kita ya, solfeggio atau solmisasi. Hal yang ketiga, teman-teman, adalah belajar alat musik. Percaya deh mas, itu ngebantu banget ya belajar main gitar, ya, belajar main keyboard. Ya, mungkin kalau saya bisa bilang kalau di keyboard kan ini udah pasti nggak mungkin fals lah ya, ini udah pasti bener karena kan dia elektrik gitu loh. Tapi kalau gitar kamu harus pastiin kamu harus stem ya, harus di stem menggunakan tuner ya. Jangan sampai kamu stem tanpa tuner, harus pakai tuner biar perfect tuningnya. Jadi kamu terbiasa tuh nggak gonjreng gitar, main nada di gitar, mendengarkan pitch yang benar. Nah itu akan ngebantu kita banget dalam membuat kita peka pendengarannya ya, dan ultimately pitch kita bakal lebih bagus. Hal yang berikutnya adalah sing along dengan lagu yang mau kita cover dengan rekaman aslinya ya. Misalnya kita pengen nyanyiin lagunya Bruno Mars gitu, ya kita play lagunya Bruno Mars, kita nyanyiin bareng sama rekamannya ya. Itu bakal ngebantu kita untuk mengalign suara kita dengan suara yang pitch-nya udah bener ya. Dicoba deh. Jangan lupa juga kamu bisa ngerekam video kamu lagi ngelakuin hal itu ya, supaya kamu bisa evaluasi nih, ada yang fals nggak nih, di bagian-bagian mana yang fals, dan kamu coba latih sampai benar-benar nggak ada yang fals ya. Nah tips berikutnya buat intonasi ini mungkin berlaku buat di panggung ya. Kadang-kadang yang bikin kita fals adalah bukan karena kitanya fals, tapi karena kita nggak bisa denger pengiring kita, karena entah monitornya nggak nyala atau penontonnya berisik, sehingga kita tuh dengar tuh kayak gedombrang gitu suara bandnya, kita nggak jelas nih instrumen harmoninya kita nggak jelas. Itu yang bikin kita fals. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita punya dananya, pakai ear monitor ya. Saya punya video juga menjelaskan tentang ear monitor, bisa kamu nonton di sini. Kalau ear monitor nggak ada, coba tutup sebelah kuping kita ya. Kita bisa dengar pitch kita lebih baik nih. Tips yang terakhir ini mungkin lebih advance ya, kita gunakan software untuk membantu kita mengetahui kita punya pitch problem apa enggak. Kalau yang simple di aplikasi handphone ya, itu kayaknya ada beberapa aplikasi yang tujuannya untuk mengetahui pitch kita. Contohnya, ini ada Nail the Pitch ya. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bunyiin nada, dia bakal ada pitch-nya. Do. Kalau kita turun, dia bakal turun kayak gini. Oke.
Dia bisa jadi lumayan tahu gitu loh bahwa kita tuh tadi pitch-nya bener apa enggak ya. Do, re, mi, fa, mi, re, do. Mungkin kalau visual gini kita jadi lebih tahu ya, kita jadi lebih bisa ngejaga pitch kita ya. Sekali lagi, namanya adalah nail the pitch. Atau kalau kamu ngerti music production ya, kamu ngerti Cubase, kamu ngerti Melodyne, kamu bisa lihat tuh di Melodyne ya, atau di software kamu, kapan kamu pitch-nya ngedrift, dan kamu bisa melatih gimana caranya kamu pas rekaman tuh bener-bener perfect pitch-nya ya, dilatih. Gitu ya teman-teman ya, semoga videonya bermanfaat buat kamu. Dilatih semua step-stepnya, nyanyi dengan yakin, solfeggio, latihan alat musik, dan juga cobain latihan menggunakan aplikasi atau software ya. Jangan lupa beli vokal core saya di musicacademy.com, vokal 101 ya. Di situ saya ngebahas banyak banget soal teori dan juga praktek yang akan sangat membantu kamu dalam hal bernyanyi. Oke teman-teman, segini dulu tips hari ini. Thank you so much for watching, dan selalu bebaskan suaramu. Bye!